Sebenarnya apa sih yang terjadi tentang uang koin ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat bukan? Ya, sehingga masih bisa tetap bersemangat untuk bernostalgia kembali mengingat uang koin yang pernah diedarkan oleh Bank Indonesia. Di video ini saya mendapatkan sebuah materi yaitu tentang koin yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan mitos-mitos. Kontroversi tersebut sering saya jumpai di komunikasi di masyarakat, tapi lebih seringnya saya melihatnya di forum media sosial, seperti di forum-forum grup lokal, grup numismatik maupun grup antikan. Yang lebih banyak disorot mengenai tahun cetaknya dan jumlah pohon kelapa. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang uang kontroversi, yaitu yang tentang tahun 1971. Sementara yang saya temukan itu ada dua variasi ya, dicetak dengan teks mendatar dan dicetak dengan teks yang melengkung. Sebenarnya apa sih yang terjadi tentang uang koin ini sehingga menimbulkan kontroversi? Marilah kita coba untuk mengingat kembali. Kita buka buku katalog. Bagi kalian yang tidak mempunyai buku katalog, silahkan buka Playstore, ketik di pencarian dengan keyword katalog uang koin Indonesia. Ya, silahkan download. Kemudian setelah di-download, kita cari materinya ya. Dimana pada uang koin kelapa 2 ini biasanya bertuliskan tahun 1971. Mari kita periksa pada katalog tersebut tahun 1971. Dan ternyata pada tahun tersebut koin pecahan Rp100 ternyata tidak ada. Bank Indonesia hanya mengedarkan 3 pecahan saja, yaitu pecahan Rp10, pecahan Rp25, dan pecahan Rp50. Di data katalog itu tidak ada pecahan Rp100 untuk koin tahun 1971. Jadi jika ada koin bergambar kelapa 2 yang kemudian tahunnya tahun 1971, itu yang diedarkan oleh BI tidak ada, tidak resmi diedarkan oleh Bank Indonesia. Lalu jika kita melihat katalog tersebut, koin Rp100 yang ada yaitu di tahun 1973. Tapi dengan desain tampak depannya sama persis, hanya saja untuk yang tahun 73 yang resmi diedarkan oleh Bank Indonesia itu bergambar kelapa 1. Coba kita bandingkan dengan yang kelapa 2. Secara desain ini produk sama persis. Apa yang terjadi sehingga koin ini benar-benar ada ya? Ya, marilah coba kita bahas ya. Setelah tadi kita melihat katalog, sudah ketahuan ya bahwa uang yang diedarkan tahun 1971 itu pecahan 100-nya tidak ada. Dan kemudian kalau kita melihat uang asli bawaan BI yang tahun 1973, tampak depannya itu hanya gambar satu pohon kelapa. Uang ini sebenarnya adalah diambil dari uang asli yang kemudian diedit. Di sini distempling ulang ya, ditimpa pohon kelapa yang lebih kecil sehingga terkesan ada 2 pohon kelapa. Yang kemudian untuk tampak sebaliknya pada letaknya di tahun yang awalnya tahun 1973 ini dihapus, dikikis, kemudian ditimpa dengan angka 1971. Jadi dari sini sudah jelas ya bahwa uang koin bergambar kelapa 2 dan tahun 1971 itu hanya uang rekayasa. Uang ini biasanya ada karena ada permintaan untuk kepentingan tertentu, seperti untuk kepentingan mistis. Tapi ada pula yang sengaja usil mengotak-atik uang ini, kemudian dibuat teori konspirasinya untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari penjualan koin ini. Sehingga kesimpulannya bahwa koin dengan tahun 1971 yang bergambar kelapa 2 ini adalah hanya uang editan, di mana dia diedit dari uang asli yang kemudian dimodifikasi, dirubah, direkayasa. Bagi kalangan mistis, uang ini disebut dengan koin uka-uka
atau kita sebut saja sebagai uang modifikasi biar lebih gampang, atau uang editan. Sekian pembahasan kita tentang uang koin yang penuh dengan kontroversi, di mana uang ini telah mengalami rekayasa yang awalnya bergambar kelapa 1, kemudian dijadikan bergambar kelapa 2, yang awalnya tahun 1973 kemudian diubah menjadi tahun 1971. Jadi jika kalian ingin koleksi koin ini, setidaknya Anda harus mengerti dulu, biar jika di perbincangan Anda dengan pergaulan Anda sehari-hari tidak menularkan informasi yang salah ke masyarakat umum. Jika Anda mempunyai koin ini dan ingin dijual, usahakan beri keterangan dengan sejelas-jelasnya tentang koin tersebut, biar informasi yang diterima oleh para penyimak jualan Anda tidak tersesat informasi. Dan jika para sahabat-sahabat ingin share video ini ke akun media sosial ataupun ke pergaulan sehari-hari, ya saya akan merasa sangat senang sekali, karena para sahabat-sahabat akan menjadi salah satu bagian orang yang mau meluruskan isu yang berkembang, mau memecah kontroversi. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.